Fir, kamu masih marah ya sama aku? Masih. Fir, izinin aku untuk jelasin dong kenapa aku sembunyi di balik puisi-puisi aku. Nggak perlu. Tapi aku ndak mau hubungan kita canggung kayak gini, Fir. Kalau itu sih udah terlambat. Fir, kamu jangan gitu dong sama aku, Fir. Kalau gitu aku rekap ya Mbak ya. Jadi untuk janjian wawancara besok, itu kan kita mau liputannya sambil Mbak nge-gym gitu. Jadi nanti pas Mbak lagi nge-gym aja. Ntar bisa dikondisiin lama, nggak usah angkat alat-alat berat. Ya, wawancaranya sekitar 1 jam Mbak. Oke. Ya. Bang, pelan-pelan ngapa bang? Bang, jangan goyang-goyang dong, susah nyetir ini. Ya Ini ini udah gue juga kagak pelan-pelan. mau duduk kayak gini, tapi makanya pelan-pelan. Ini udah pelan-pelan, Bang. Aduh, habis gua bang. Aduh. Bang, dengar ya, Bang. Iya udah tahu. Aduh, ya. Ini ongkosnya? Loh, kok cuma 10.000, Bang? Ngapa? Biasanya 20.000. 20.000 kalau gue duduk, tadi kan gue setengah duduk. Udah. Aduh, deh. Nah, hapus dah. Vira, Mbak Iren. Vira yang mau brief host kan hari ini? Iya, ini Vira mau nge-print skripnya dulu buat nge-brief host. Oke. Apa itu Mbak Iren? Hah? Apa? Ini benang sama jarum mau nyulam. Vira inget kan? Iren dikasih tas baru sama Mama Iren. Iya, terus kenapa? Nah, sekarang Iren mau gantian ngasih hadiah buat Mama Iren. Nih, Iren mau bikin shawl, rajut sendiri. Mbak Iren bikin sendiri? Iya, Emang bisa? bisa. Mbak Iren emang beneran keren deh. Iya. Bisa belajar. Mas, kok gitu jalannya aneh banget? Hah? Oh, enggak. Ini karena apa? Bang. Dipanggil kok nggak denger sih. Ngapa ngikutin gue sih ya? Ongkosnya kurang ceban ini. Nah, gitu Bang. Buat saya semua ya, lumayan nih Bang. Makanya aja lumayan. Bang. Ah, Saya doain ya, Pisule semoga lekas sembuh. Jadi lagi bisulan, pantesan. Vira, Ya, menurut Vira, motif shawl yang cocok buat Mama Iren kira-kira apa? yang bunga-bunga aja Mbak Iren tuh lucu. Yang mana? Ini? Ini. Nggak bagus ah. Oh, kalau mau menarik motif huruf atau inisial nama aja. Nggak asik. Kok semuanya ditolakin sih Mbak Iren? Ya habis
semuanya susah. Iren nggak bisa bikinnya. Iren mau bikin motifnya itu polos saja shellnya. Ya kalau polos Mbak Iren nggak usah browsing motif itu, shawlnya nggak usah. Ya kan cuma nyari-nyari pendapat aja. Masukan. Iya sih. Jadi buat live ini talk show nanti malam, kita akan pakai treatment Steadicam. Jadi di segmen 1 nanti gimmick openingnya adalah sketsa. Nanti Sule akan masuk dari pintu tangga, Andre akan masuk dari pintu utama. Masing-masing akan di-shoot pakai kamera tersendiri. Makanya kita butuh banget rehearsal supaya blockingannya tepat. Jadi buat teman-teman FD nanti please dicek banget supaya penonton yang deket floor nggak kebanyakan lah. Siap Mbak, siap. Oke. Jan, lo ngapain sih? Kenapa nggak duduk sih? Hah? Masih ada yang kosong. Ya nggak apa-apa deh, di sini aja. Lo kenapa sih? Kayak orang lagi bisulan aja. Fir. Kayaknya Vira masih marah sama aku ya. Bagista. Wah, Ya. kebetulan Bagista datang, Mbak. Nah, emang iya kan, gue mau preview kan buat VT Live Entertainment News nanti. Iya sih, Mbak, aku mau curhat ya. Vira kayaknya masih cuek sama aku, Mbak. Aku bingung harus gimana. Bagista ada saran nggak? Soalnya dari tadi tuh cuek, ngelewat aja. VT-nya udah bisa preview? Boleh ya, gue preview dulu ya, curhatnya nanti, oke? Iya, boleh, Mbak. Jar, kita mulai ya. Siap. Baby, Ya. lo coba standin Sule ya. Oh, gue. Oke. Siap. Yuk. Oke, rehearsal mulai ya. Kamera. Action. Woi, Apaan sih? Ngagetin aja lu. Iya, paham. Kan sakit dah. Mas, sakit lagi bisulnya, Mas. lo bisulan Jar? Enggak bisa apaan. Dih, nggak keren banget sakitnya. Mbak Karin, Ya. rehearsnya udah selesai ya, Mbak? Iya, aman kok. Tadi gue juga sambil cek di control room. Ya. Mbak, Mas Fajar masih harus tetap live ya, Mbak? Nggak minta Mas Mufti ganti aja? Gimana, Beb, maksudnya? Enggak, maksud Baby, kan Mas Fajar lagi sakit bisul. Ini maksudnya atas dasar permintaan Fajar apa lo? Enggak sih, Mas Fajar nggak minta. Baby aja yang kasih. Kalau Fajar nggak minta, artinya dia masih mampu untuk menjalankan tugasnya. Jadi lo nggak perlu khawatir. Siap. Ya udah. Mas Fajar? Itu teh kenapa? Aneh gitu jalannya, Mas? Jangan keras-keras kalau ngomong. Ngapain jadi sini? Ini Mas, mungkin lagi ngantar pesanan makanan. Kebetulan kan hari ini Mama mungkin tugas di sini di Mitra, Mas. Mas Fajar, itu teh kenapa jalannya seperti gitu, Mas? Kopi sulan. Mas Fajar bisulan? Maaf, Mas, maaf. Apa yang Makin bilang, Mas? Mau bilang apaan Kang Ikin? Mas, kalau boleh Makin kasih saran nih,
nggak boleh duduk di atas bantal, Mas. Kenapa? Pamali, Mas. Kalau menurut orang-orang di kampung saya mah, kalau orang yang duduk di atas bantal teh, pantatnya suka bisulan, Mas. Gak percaya? Ya sudah, gimana Mas Fajar aja? Bukan karena itu bisulan. Bisulannya bukan karena itu. Terus karena apa, Mas? Nggak tahu, bisulan aja. Kebanyakan duduk kali. Kalau nggak kebanyakan makan kemarin. Lontong sayur tuh pakai 3 telur. Udah itu bakso 2 mangkok. Gitu toprak pakai telur lagi. Gorengan gorengan kak. Memang ya, kalau Mas Fajar mah tidak bisa jauh-jauh dengan makanan. Apalagi yang gratisan. Ya, Sudah selesai kan Udah. ya? Saya izin keluar. thank you ya Mas ya. Iya. Tom, Ya Mbak, nih ya. Ini footage yang terakhir tolong diganti dong. siap Magista. Mau yang kayak gimana Mbak? Gini loh, ini kan ceritanya narasumbernya lagi honeymoon ya. Ya, kenapa lo masukin gambar hutan kayak gini sih? Ya siapa tahu Mbak Gista, mereka pengen honeymoon dengan nuansa alam hutan gitu loh. Ya nggak hutan belantara kayak gini juga kali. Mau ngapain? Ya udah Siap. cepetan selesaiin ya. Terus gue mau cek dulu setelah lo revisi karena kita Oke, mau live siap. banget ya. Siap Mbak Gista. Aduh, aduh. Cepetan ya, Tom. Oke Mbak. Gue taruh sini. Mbak Gista. Mbak, Viro udah tahu kalau misalkan aku pengaku rahasianya. Oh iya? Serius? Iya. Kok bisa? Iya. Gue mau persiapan live juga lo nggak cerita lagi. Tadi dulu. Mbak Gista, wong aku belum cerita. Ngapain Kang? Mas, ini lagi bikin obat tradisional buat Mas Fajar. Buat bisul gua. Iya Mas, buat bisunya Mas Fajar. Jangan gede-gedean. Maaf. Bawang putih. Iya Mas, bawang putih ini dijamin lah. Pokoknya mah manyur Mas. Waduh. Mas Fajar, bukan begitu caranya. Hah? Jadi gimana? Ah, Mbak Iren. Mbak, aku boleh curhat enggak? Duh, Toma, Iren lagi nggak bisa diajak curhat nih. Iren lagi sibuk ngerajut tuh nggak ngeliat. Toma bisa merajut nggak? Bisa. Tapi yang aku ndak bisa merajut kasih dengannya Mbak. Merajut kasih. Merajut kasih sama pakai benang juga. Tapi ya Mbak, dulu waktu aku kecil, aku sering lihat ibuku ngerajut. Oh iya? Mulai dari topi kupluk, shawl, terus sarung tangan. Ibuku tuh ngerajut sendiri. Oh, Toma bisa nggak? Bisa. Kamu bantuin Iren nggak ngerajut? Yus, sini. Aku yang ngerajut sendiri, nanti kalau udah beres, Mbak Iren yang lanjut. Oke? Beneran? Iya. Yaudah boleh deh. Kalau gitu, Iren sambil ngerjain tugas dari Mbak Gista ya. Tinggal dikit. Aku kapan curhatnya Mbak? Sekalian curhat aja, Iren dengerin kok. Sabar Kak. Udah Kang, langsung aja beli itu salep bisul di apotik lah. udah pakai itu aja, pakai bawang putih. Agak mau, yang ada ntar badan gue semua makin bau bawang. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi punten Mas, ngomongnya agak jauhan dikit ya Mas. Makin mah nggak enak kalau itu nggak mau bau nak gitu Mas. Salah siapa, ha? Salah siapa? Maaf, uangnya Mas. Nih, Tuh main gede. Kembalinya buat Mak Ikin ya Mas. enak aja. Balikin kembaliannya. Cepet, Udah, jangan deket-deket. Bau. cepetan. Iya. Mas,
masih cenat-cenut gitu. Bawang putih banget baunya, Mas. Maaf, Dit. Ya, tadi masih bau habis makan bawang putih. Makan apaan kayak gitu, Mas, yang baunya tajam biar bau bawang hilang? Apaan yang tajam? Golok tajam kan? Makan kayak nembus. Garing. Jadi apaan? Oh, baunya tajam, pete. Ya kali, bau bawang hilang terus jadi bau pete. Aku tuh bingung, Mbak. Kenapa yo cewekku ngejauh terus? Padahal aku udah coba ngedeketin. Aku harus gimana yo, Mbak? Jangan diuel-uel. Aku ndak uel-uel ceweknya, Mbak Iren. Bukan itu rajutan Iren, jangan diuel-uel kayak gitu, Tomo. Oh iya. Ih, Tomo, ini mah kusut. Tomo katanya bisa, ini kusut gimana sih? Udah sana. Udah ngerusakin aja nih Tomo nih. Ya tapi aku belum selesai curhatnya, Mbak. Tahu Iren gak mau denger. Udah sana. Aku Sana. Gimana lagi nih bukanya? Salah kan? Sesuatu yang baunya tajam. Kopi. Semoga bisa menghilangkan bau bawang. Hihi. Hai. Bau apaan sih, Jar? Lo habis makan bawang ya? Sorry. Tadi Kang Ikin nyuruh gua makan bawang putih. Soalnya katanya buat obat gitu. Buat bisu lo itu. Gak usah diikut-ikut lagi, gue malu. Lagian lo kenapa nggak pakai salep aja sih, kan lebih jelas gitu instruksinya. Tinggal diolesin, nggak perlu ditelen-telen gitu. Iya, ini gue udah nyuruh Kang Ikin beli salepnya, ya. Sorry. Makanya nih, gue udah bikin kopi buat ngilangin bau bawangnya. Jadi ntar jadi baunya bau kopi deh, ya kan? Tapi ya, sebenarnya kalau mau efektif, itu kopinya jangan diseduh sih. Harusnya kopi bubuk aja lo masukin ke mulut, cuman jangan banyak-banyak, nanti dada lo deg-degan. Serius lo? Ya iya kan, kalau mau harumin ruangan juga pakai kopi bubuk kan, bukan pakai kopi seduh. Ya. Bener juga lo. Cerdas juga sih. Bubuknya. Fir, Ya Mbak, ini tadi siripnya bagus loh. makasih Mbak Gisa. Kenapa? Kok kayak nggak excited gitu? Kelihatan ya Mbak, Iya. itu Vira lagi bete banget sama si pengagum rahasia Mbak. Mbak Gisa ingat kan pengagum rahasia yang suka Vira ceritain ke Mbak Gisa? Tahu. Emang jadi siapa pengagum rahasianya? Iya, jadi si pengagum rahasia itu tuh ternyata oh Vira harus ketemu sama AE mau ngomongin built-in. Bentar ya Mbak. Kenapa Mas Fajar? Enggak apa-apa lagi. Ini. Halo. Liatin siapa? Oh, enggak, ini lagi nungguin Kang Ikin. Tadi Mas Fajar suruh beli salep buat bisu. Tapi belum datang juga nih. Ya udah telepon aja. Udah. Gak ada pulsa. Ada, udah ditelepon katanya lagi OTW. Jangan-jangan OTW-nya ke Deis lagi nih, bukan ke Mitra. Kenapa masih sakit? Enggak, Mas Bisa Fajar rasanya. Mas, rasa kok aneh banget ya? Kenapa? Kok dada Mas Fajar kayaknya deg-degan gitu. Kayak jantung Mas Fajar kayak debar-debar gitu. Dasar. Ya iyalah, jantung berdebar-debar. Kalau nggak berdebar-debar nggak hidup dong. Random banget sih mau Ini bukan modus, ini beneran. Debar-debarnya nggak kayak biasanya masalahnya. Astaga. Kenapa? Jangan-jangan ini gara-gara efek dari Mas Fajar tadi ngunyah kopi. Kopi dikunyah terus ditelan. Iya. Ya ampun.
ampun, Mas. Yaudah kalau gitu sekarang ini aja deh. Loncat. Biar nggak deg-degan. Biar hilang deg-degannya. Biar nggak deg-degan. Coba terus loncat. Ini gimana sih? Kok awal-awalannya malah makin kusut? Diapain? Kamu ngapain sih? Diapain? Gimana ngelepasnya? Enggak mbak, ini apa? Shell Iren nggak tahu diapain sama Tomo nih mbak. Mbak Gista, tahu nggak mbak? Enggak lah, kan lo belum bilang mau. Iya juga ya mbak. Ini Iren kasih tahu ya mbak ya. Tadi kan Tomo datang mau curhat ke Iren gitu mbak, sampai ganggu kerjaan Iren. Lo kerjaan lo yang mana sih? Nulis narasumber atau apa? Bikin script entertainment news? Kerjaan yang Hubungin psikolog anak udah? baru mau mbak dikerjain. Kalau script entertainment news? Ini baru mau dikerjain Terus juga. kapan selesainya? Baru mau diselesain kok mbak. Oh. Iya. Diselesain mbak. Halo mas. Siap mas. Siap, saya kesana. Dan Iya, gue mau Mbak. ke ruangan Mas Dwi. Gue balik harus udah kelar kerjaannya. Dan gak ada tuh kayak baru mau kerjain mbak. Ya. Gak gitu mbak, Iren mah gak kayak gitu, ngomong gini. Baru mau dikerjain mbak. Iya, ini. Ntar aja ngerjainnya. Kerjain dulu aja. Capek. Lan. Aduh Mas, terus Bebe harus gimana dong? Aduh. Mas ngomong dong, terus Bebe harus gimana Mas Fajar? Baby lo ngapain sih di sini? Lo kan harusnya udah siap-siap ke studio dong. Oh iya Mbak, tapi ini Bebe nggak bisa ninggalin Mas Fajar soalnya dia katanya deg-degan banget. Dia tadi abis punya kopi buat ngilangin bau bawang. Terus maksudnya kopinya habis lo kunyah lo telan Jar? Iya. Ya ampun Jar, harusnya tuh abis lo kunyah langsung dilepeh aja, nggak usah ditelen. Wah. Baru ngasih taunya sekarang, telat. Jadi lo sekarang minum air putih yang banyak banget, anget. Ya Jar? Permisi. Lapor Mas Fajar. Ini salep buat bisulnya Mas Fajar sudah makin dapetin Mas. Makasih lagi. Ya, sama-sama Mas. Ada. Bantu. Enggak. Mas Tomo, kusut benar makanya Mas. Mau bikinin minum Mas? Nggak usah mas, nggak usah. Mas Ikin habis ngapain? Keringatnya kok banyak banget? Itu Mas, baru pulang dari Gedung Mitra. Lari-lari ke sini. Ya kalau udah tua Mas capek Mas. Kenapa Mas? Mas Tomo pusing. Udah, Pusing karena kerjaan ya Mas. bukan juga mas. Aku pusing karena ada cewek yang jauh dari aku. Setelah dia tahu kalau misalkan aku suka sama dia. Kalau begitu mah sama Mas, makin juga pusing. Dulu waktu makin SMA, makin juga suka sama cewek yang sekelas sama Mang Ikin. Makin malu-malu gitu Mas. Terus makin digoda-godain Mas. Cie Ikin, cie Ikin. Kan Mang Ikin teh malu Mas. Kok jadi malu sih mas? Iya Mas. Makin gak berani untuk ketemu dia lagi. Terus kalau makin lihat di jalan, makin selalu mengambil jalan yang lain. Walaupun jauh, muter-muter, makin lakukan. Begitu juga dengan cewek itu Mas. Itu sama mas, sama banget. Percis. Sama Mas.
Kalau sama mah cas dulu tuh mas. Kotos mas. Kita kan lagi sedih Ki. Oh iya mas, kita lagi sedih ya mas. Iya mas. Iya Mbak Gista. Oh, anak Mbak Gista ada di green room. Iya Mbak, Vira kesana. Bisa. Lagi. Mas, Ya mas, cewekku akhirnya sikapnya gimana setelah tahu kalau Mas Ikin suka sama dia? setelah itu dia musuhin Mang Ikin mas. Musuhin sampai sekarang mas? Ya nggak tahu kalau sampai sekarang mah mas. Soalnya pas kejadian itu teh dia pindah mas. Kalau misalkan dijauhin karena ketahuan suka, bukan berarti dijauhin selamanya tuh. Ya nggak gitu juga tuh mas. Kan setiap manusia mah berbeda-beda mas. Ya mungkin kalau kejadiannya sama Mas Tomo, ya bisa jadi misalkan ditinggalkan untuk selamanya gitu mas. Mas Ikin kok ngomongnya gitu sih mas? Bercanda tuh mas. Lagian mukanya Mas Tomo tegang banget. Santai mas, rileks lah. Ya bercanda sih bercanda mas, tapi ndak gitu juga. Cie. Pasti Mas Tomo takut ya. Kalau ceweknya Mas Tomo itu meninggalkan Mas Tomo untuk selama-lamanya. Karena Mas Tomo tahu Mas Tomo suka sama dia. Enggak kok mas. Enggak, aku enggak takut kok. Beneran, aku sama sekali enggak takut kok. Mas Tomo, sabar ya mas. Mungkin ini semua adalah ujian buat Mas Tomo. Iya mas, aku sabar. Tapi sebelah sini mas. Sini mas. Mas Tomo itu sedih apa sakit badan mas? Mbak Gista, host buat Entertainment News sore udah ada. Vira briefing dulu ya? Oke. Ya ampun lo bener-bener ya Ren ya. Gue suruh apa malah ngerajut lagi. Nggak bisa tahu Iren di sini dari Vira deh pasti ya Mbak. Enggak, emang gue lewat liat lo. Jadi dari tadi yang gue suruh belum kerjain. Kenapa? Iren kerjaan sekarang Mbak. Ini Iren lagi ngetik skrip Mbak, beneran. Emang gue ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa sih Mbak. Mbak Iren mau minta maaf ya Mbak. Terus lo minta maaf karena apa? Iya, Iren udah salah Mbak. Iren udah nggak konsen kerjanya. Maaf ya Mbak. Oke, terus? Tapi beneran deh Mbak, ini tuh bukan buat iseng-isengan aja. Iren ngerajut tuh emang bener-bener Iren mau bikin kado buat Mama Iren. Kan gini ya, gue tidak pernah melarang apalagi itu buat nyokap lo. Tapi lo tau prioritas kan? Ini di kantor. Lo harusnya tahu mana yang lo harus pentingin lebih dulu dibanding yang lainnya. Itu aja. Mana sini? Ininya, apa rajutan lo ya? Sini. Ya Mbak, jangan dibuang ya Mbak. Emang gue bilang mau buang? Gak sih, Sini kasih gue juga. Tapi Mbak, shawlnya Nih. Gue bantuin supaya
kado buat nyokap lo cepet selesai. Serius mau dibantuin mbak? Beneran? Iya, lo bisa nggak bantuin gue supaya kerjaan lo cepet selesai aja? Siap Kita mbak? saling membantu nih. Iya mbak, Iren kerjain sekarang mbak. Langsung selesai kok mbak. Tahu gitu Iren minta tolongnya sama Mbak Gisa dari awal. Fajar udah siap belum? Udah mbak. Tinggal langsung standby langsung di floor. Yaudah cepetan. Oke mbak, siap. Mas, gimana? Udah dipakai obatnya? Oh iya, udah. Ah, kalau gitu kita tes dulu. Mas Fajar duduk di sini. Kita lihat udah sembuh apa belum? Coba. Kan Bibi cuma bercanda, kok mau aja sih? Ya nggak mungkin lah langsung beraksi obatnya, Mas. Serem banget sih. Selesai. Mbak, udah Iren di mana mbak revisi skripnya? Oke. Itu terus kalau psikolog anak udah? Udah mbak. Revisi skrip buat hot issue udah? Mbak Gisa cepet banget berlanjutnya mbak. Yalah kalau kayak gini doang mah gue juga bisa, Ren. Oh, Iren kagum sama Mbak Gista. Mbak, kok berhenti? Ya aku udahan sih mbak. Gue mau cek dulu revisian skrip lo udah bener apa belum. Kalau skrip lo belum benar, nggak gue bantuin lagi. Ya, jangan dong mbak. Bantuin lagi dong mbak. Peace mbak, peace. Ini gabung gini mbak, kalau dipisah gini. Nggak lucu ya mbak? Enggak, sama sekali. Rin, gue cabut duluan ya. Mau istirahat. Ya, sip. Hati-hati. Thank you ya, Jar. Oke. Istirahatnya, Mas. Semoga cepet sembuh bisa. Iya, makasih baby. Tapi nanti baby call Mas Fajar dong buat menghibur Mas Fajar ya. Oke, dah semuanya. Baby nggak akan kok teleponan sama Mas Fajar, Mbak. Baby tahu Vira tuh masih baper sama Mas Fajar, jadi Baby nggak akan pernah teleponan sama Mas Fajar. Ya, misi Mbak. Kenapa gue keingetan Bima terus ya? Hai Fir. Fir, tunggu dulu Fir. Aku mau ngomong sesuatu. Fir, kamu jangan marah terus yo sama aku. Aku tahu aku lancang. Aku ndak bilang kalau aku suka sama kamu. Dan sekarang kamu udah tahu Fir. Terus kamu ndak suka itu. Aku ndak apa-apa kok. Jadi temen aja. Asal kamu ndak marah ya. Oke, siap. Loh kok? Mas Tomo ngomong sendiri? Masih bikin sih. Mbak, Syalnya cakep banget sih mbak. Iren bakal bilang ke mama Iren kalau ini hasil karya Iren. Oh, oke. Nggak apa-apa kan mbak? Ya bebas aja, lo kan pasti pengen bikin nyokap lo bangga sama lo. Iya, makanya Iren bakal bilang ini hasil kerja Iren sendiri mah. Iya. Susah bikinnya capek. Gitu ya mbak. Itu mama Iren bangga deh. Enggak deh. Iren bakal bilang kok ke mama, Iren bakal jujur kalau ini buatannya Mbak Gisa juga. Mbak Gisa bantuin Iren.
Kasih Mbak Gista. Gentingan deh Mbak. Maaf Mbak. Sama-sama. Mbak, udah telat Mbak. Iya, gimana Mbak? Iya. Apa? Nggak bau. Coba deh. Lebih bau ini. Serius loh. Ya iya Kak. Ya iya dong, ya iyalah. Maaf Siapa tadi yang bilang profesional? Hah? Siapa tadi yang bilang profesional? Bukan iyalah kalau nggak berdebar-debar. Nggak gitu Iren Mbak. Iren tuh gini. Baru mau dikerjain Mbak. Kok kerjain? Kok ketawa sih?